Oke, halo semuanya. Selamat datang di Ruang Layar 3. Em, di hari Minggu ini kita bakal ada tutoring buat kelas Kimia, Sains, dan Teknologi. Nah, buat teman-teman yang nggak terkendala jaringan, boleh nih temenin kita buat on cam dan jangan lupa pakai virtual background-nya. Nah, di kelas kimia ini, tutor yang nanti bakal nemenin kalian ada 3. Yang pertama ada Muti dari program studi kimia, ada Rifki dari kimia juga. Kebetulan Rifki juga lagi berhalangan hari ini. Terus ada aku Bintang dari Ilmu dan Teknologi Pangan angkatan 58. Nah, tanpa berlama-lama lagi gitu ya, karena kita juga udah kelewat banyak nih, kita langsung membahas soal aja nih. Nah, yang pertama ini soalnya tentang apa nih, termodinamika gitu ya. Nah, di nomor 1 ini soalnya pembuatan gas metana pada industri gas metana berlangsung secara endoterm. Pengertian dari endoterm adalah, nah, di materi termodinamika ini kan kita kenal ada istilah endoterm dan exotherm. Nah, coba kita langsung ke pembahasannya aja. Nah, kalau di sini bisa kalian lihat, di sebelah kiri ini ada yang namanya exothermic, di mana kalau kita lihat di sini, si senyawa atau spesiesnya ini punya suhu yang lebih panas ya dari ruang sekitarnya, dari lingkungannya, karena dia ini mengeluarkan panas gitu. Jadi dia mengeluarkan panas sekitarnya sehingga suhu di dalamnya ini lebih dingin gitu ya daripada suhu di luarnya, karena di sini dia um, mengeluarkan panas gitu. Nah, kalau misalnya endotermik, dia nih menyerap suhu di lingkungannya sehingga suhunya dia lebih dingin gitu. Sorry, lebih panas. Jadi suhu sekitarnya itu lebih dingin. Nah, kalau kita lihat ke soal yang tadi, nah di sini kan ada istilah endotherm. Berarti energi berpindah dari mana? Dari lingkungan. eh, Bentar ya, coba lihat dulu. Boleh balik ke soalnya nggak tadi? Nah ya, nah di sini berarti yang D, sistem menerima energi dari lingkungan. Ya, karena dia ini menerima panas gitu atau kalor atau energi dari lingkungan em, ke ke dalamnya, ke spesies atau substansinya itu ya. Nah, contohnya apa? Misalnya em, pembuatan sebuah senyawa. Jadi kan kalau misalnya senyawa yang sebelumnya itu tergabung dari unsur-unsur yang lebih kecil gitu ya, kayak misalnya unsur. Nah, nanti unsur-unsurnya ini akan ngelepas panas atau kalor sehingga mereka dapat berinteraksi dan akhirnya bergabung jadi suatu senyawa yang lebih besar. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Kalau misalnya ada, langsung boleh raise hand atau langsung chat di kolom chat. Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ke nomor 2. Izin nambahin sebentar. Nah, untuk yang endotherm sama
exotherm. Nah, itu kan biasa tuh kita tuh kalau di soal-soal adalah kayak gini, misalnya kayak ngereaksiin sesuatu di dalam suatu gelas. Nah, terus reaksinya tuh bersifat, nih, bentar ya. Reaksinya tuh bersifat exotherm nih, misalnya dia bilang. Terus di exotherm itu kan sistemnya yang dingin kan, tapi di yang luarnya panas. Berarti yang panas itu nanti yang kita terasa panas itu si gelasnya gitu. Terus kalau endotherm yang panas itu kan yang di dalam kan, sistemnya kan. Nah, di luar tuh nanti kayak gelasnya itu kan lingkungannya gelas itu kan udah termasuk lingkungan. Nah, itu nanti terasa dingin gitu. Jadi kalau gelasnya dingin itu nanti endotherm, kalau gelasnya panas nanti exotherm gitu. Benar kan Bintang? Iya, jadi kalau misalnya di foto ini mungkin nggak dijelasin secara detail gitu ya. Misalnya kalau misalnya ada persamaan reaksi kan ada tanda panahnya tuh. Nah, kalau misalnya exotherm itu contohnya misalnya kayu dibakar. Nah, kayu ini kan kalau misalnya pertama dibakar kayunya yang panas gitu ya. Tapi lama-lama nanti di sebelah kanan tanda panah si kayu ini bakal jadi karbon gitu, bakal jadi karbon dioksida sama uap air yang mana suhunya itu pasti lebih rendah kan, karena dia udah selesai kebakar gitu. Nah, kalau misalnya endotermik ini si suhunya nih tadinya lebih dingin gitu, lebih rendah. Contohnya misalnya es batu yang kita keluarin dari lemari es gitu. Kan dia awalnya dingin banget nih, tapi lama-lama dia tuh bakal mencair kan karena dia menerima panas. Jadi suhunya nih bakal turun gitu. Kalau misalnya suhunya bakal naik, sorry, kalau misalnya endotermik. Kalau misalnya eksotermik, suhunya bakal turun gitu. Mungkin kita lanjut ke soal nomor 2 aja. Nah, untuk soal nomor 2, kan di soal jika diketahui entalpi penguapan standar pada suhu 100 derajat Celcius adalah 40,7 kilojoule mol min 1. Entropi penguapan molar standar air pada suhu tersebut adalah, nah kalau aku nih, kalau biasanya ngasih tahu teman atau ngajarin teman atau siapapun lah, kalau untuk ngejawab sesuatu tuh kita harus pahamin soalnya terlebih dahulu. Apa yang diketahuinya, apa yang diminta gitu. Nah, pada soal itu kan diketahui entalpi penguapan standarnya kan pada itu sebesar 40,7 kilojoule per mol. Terus suhunya 100 derajat Celcius. Terus yang dia minta entalpi penguapan molar standar air. Nah, jadi kita udah tahu nih, oh kalau yang diketahui ini, yang diminta ini, kita udah lumayan bisa lah apa yang harus kita kerjain duluan. Nah, lanjut ke pembahasan ya. Nih, ya kan tadi diketahui kan, Q-nya 40,7, T-nya 100 derajat Celcius. Nah, untuk suhu itu tuh kita harus ubah ke satuan yang internasional, itu kan yang Kelvin kan kalau suhu. Jadi Celsius ke suhu Kelvin itu harus ditambah 273. Jadi 100 ditambah 273 itu jadinya suhunya 373 Kelvin. Terus yang ditanya tadi apa? Yang entropi itu kan, berarti delta S. Nah, rumus delta S itu Q per T. Nah, Q-nya tadi udah diketahui nih, 40,7 kilojoule per mol kan. Terus suhunya 373 Kelvin. Nah, berarti langsung didapatkan delta S-nya 0,109 kilojoule per K-mol gitu. Ini ada yang kebingungan nggak atau kecepatan ngejelasinnya, ntar tanya di chat atau raise hand atau on mic langsung boleh. Ini soalnya berarti kan jawabannya 0,109 B gitu ini. Ini jangan bingung ya kalau misalnya ada yang kayak mol min 1, K min 1 itu artinya berarti kilojoule per mol kali K gitu.
kayak gini bentukannya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Atau kalau nggak ada, di next deh. 3, 2, 1. Boleh next kali ya. Oke. Oke, di nomor 3 ini kita masih mau bahas perubahan entropi nih. Nah, di nomor 3 kita dikasih 3 reaksi kimia. Yang pertama ada H2O dalam bentuk liquid 1 ATM yang berubah menjadi H2O berbentuk gas 1 atmosfer. Terus yang kedua ada CO2 yang berubah menjadi CO2 dalam bentuk gas. Kemudian yang ketiga ada pembentukan air. Nah, di sini ditanyain proses yang menaikkan nilai delta S atau perubahan entropi. Nah, dari yang kita udah pelajari nih, delta S itu adalah perubahan entropi. Artinya, entropi sendiri kan definisinya keacakan suatu misalnya ada 3 fase kan yang biasa kita tahu nih, ada liquid. Oh ya, di soal ini ada 3 fase ya, ada liquid, ada solid, ada gas. Nah, kalau misalnya kita bayangin nih di antara ketiga ini pasti yang lebih yang acak gitu, yang nggak teratur itu kan gas ya. Yang paling pertama, yang kedua tuh liquid, yang ketiga solid, karena solid kan bentuknya teratur gitu, molekul-molekulnya tersusun rapi. Nah, di sini ditanyain proses yang menaikkan nilai delta S. Berarti yang mana nih berubah dari yang tadinya rendah terus jadi naik gitu. Jadi lebih acak gitu simpelnya. Nah, coba kita lihat pembahasannya. Nah, di sini ada penjelasan yang pertama. Perubahan entropi yang meningkat itu terjadi apabila pertama perubahan fase dari padat ke cair. Karena kan yang tadinya dia lebih solid nih, lebih padat, tersusun rapi, dia jadi cair yang tingkat kesusunannya lebih rendah gitu. Fase pemisahan. Nah, yang tadi di pilihannya. Nah, ini kalau kita lihat yang pertama, itu dari liquid ke gas. Berarti dia lebih acak kan ya, lebih naik gitu. Dia lebih nggak teratur. Berarti yang satu nih benar. Kemudian yang kedua, dari solid ke gas. Nah, tadi sesuai pernyataan poin nomor 3, berarti ini benar juga ya entropinya naik. Nah, kalau buat persamaan ketiga nih, coba kita lihat. Ini kan kadang soal juga nggak nulis fasenya gitu ya. Tapi kalau kita lihat, di sini yang pertama ada H2, terus O2 jadi air. Nah, H2 sama O2 ini kan pasti dalam bentuk gas ya. Sedangkan H2O air, di sini dia terbentuk jadi uap air gitu. Uap air kan berarti hitungannya tetap kayak liquid gitu, nanti terakumulasi jadi liquid dalam jumlah yang banyak. Nah, berarti dia perubahannya dari gas ke liquid. Yang mana kan tadi gas nih bergeraknya lebih bebas, tapi dia nanti berubah jadi liquid yang pergerakannya lebih terbatas. Jadi yang ketiga ini dia nggak menaikkan nilai delta S, malah dia menurunkan. Nah, jadi jawaban untuk soal ini yaitu 1 dan 2, itu B. Sampai sini jelas. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh aja langsung diinterupsi. Izin nambahin lagi nih. Nah, ini kan dari reaksi yang nomor 3 ini bisa dilihat juga ini kan pembentukan. Sedangkan kalau yang di pembahasan tadi kan itu yang untuk meningkatkan entropi itu jika terjadi reaksi pemisahan gitu. Nah, kayak bayangin aja nih dari kedua kan, misalnya dari satu sama satu, terus eh, gabung nih jadi satu nih. Nah, berarti dia kan ini kan jadi semakin teratur kan, jadi satu gitu. Nah, sedangkan kalau untuk naikin yang delta S itu tuh untuk sesuatu yang semakin tidak teratur. Nah, semakin tidak teratur nanti delta S. Nih teman-teman, kalau misalnya ada yang bingung, gak apa-apa, jangan segan-segan untuk nanya gitu.
tanya di chat atau langsung on mic atau raise hand. Jadi kalau nggak ada pertanyaan lagi bisa di next. Oke, aku next ya. Nah, di soal nomor 4 kita masih ada di bab tentang energi dan kalor gitu ya. Pertanyaannya di sini ada pernyataan yang tepat mengenai sistem tertutup adalah. Nah, kalau yang udah kita pelajarin sistem itu kiranya ada 3 gitu kan ya. Yang pertama ada terbuka, yang kedua tertutup, yang ketiga terisolasi. Nah, pernyataan yang benar tentang sistem tertutup yang mana nih? Coba kita lihat pembahasannya. Nah, di sini udah ada ilustrasinya ya. Ada yang pertama sistem terbuka, sistem tertutup, dan terisolasi. Nah, kalau di sini kita analogiin aja sistem terbuka itu air panas yang kita tuangin ke gelas yang nggak ada tutupnya. Nah, lama-lama kalau kita perhatiin dengan seksama gitu, volume airnya itu nanti lama-lama bakal menyusut gitu kan ya, karena uap-uap airnya yang berpindah gitu, bergerak, partikelnya bergerak dari dalam gelas keluar. Nah, kemudian karena dia panas juga, lama-lama malah suhunya bisa menurun gitu. Karena ya emang panas itu bakal berpindah gitu kan ya dari suhu yang tinggi ke yang rendah gitu. Nah, kalau di sistem tertutup ini kita contohin kayak gelas yang isinya air panas tapi kita kasih tutup nih atasnya. Nah, nanti kan uap-uap airnya bakal bergerak ya ke atas. Nah, tapi karena tertutup, mereka nih nggak bakal pindah kemana-mana gitu. Tetap ada di sistem yang namanya gelas ini. Nah, tapi kalau misalnya panas ini lambat laun bakalan tetap berpindah gitu. Jadi suhu air di dalamnya ini bakalan menurun juga gitu. Tapi mungkin lebih lama waktu untuk menurunnya daripada sistem terbuka. Nah, beda halnya dengan sistem terisolasi. Sistem terisolasi ini contohnya ya termos gitu ya. Karena kan termos ini bisa ngejaga suhu airnya lebih lama gitu, lama banget, bisa seharian gitu ya. Nah, di sistem terisolasi ini partikelnya nggak bisa berpindah karena dia terkunci rapat. Begitu juga dengan panas dan suhunya gitu ya. Suhu dari airnya tetap terjaga karena memang termos ini dibuat sedemikian rupa sehingga partikel material maupun suhu dan kalornya itu nggak berpindah. Kalau kita lihat soalnya tadi, itu ditanya tentang sistem yang tertutup. Nah, sistem tertutup tadi kayak gelas isinya air panas, tapi kita tutup atasnya. Nah, berarti di sini terjadi perpindahan aja yang B. Nah, karena kalau terjadi perpindahan massa itu contohnya kayak partikelnya gitu yang berpindah. Jadi kalau misalnya di sistem tertutup, partikelnya tetap sama dan massa di dalamnya tetap sama gitu. Sampai sini jelas, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh aja langsung ditanyain. Oke, mungkin nggak ada, kita bisa lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5. Berapakah titik beku larutan air ketika sejumlah NaCl ditambahkan untuk membuat larutan 0,25 molal? Nah, diketahui di sini KF airnya sekian. Nah, kayak yang aku bilang tadi, kalau sebelum ngejawab soal itu, wajib banget tahu apa yang diketahui sama yang ditanya. Nah, ini diketahui si NaCl kan, NaCl, terus 0,25 molal. Terus diketahui juga KF airnya, berarti air, kan dia bilang larutan air yang ketika sejumlah ini ditambahkan gitu kan, berarti air itu pelarutnya, si NaCl ini yang terlarutnya. Nah, terus yang ditanya titik beku. Oh, berarti kalau titik beku itu kan TF kan, F itu freeze gitu. Nah, terus udah berarti udah tahu apa yang diketahui ya, apa yang ditanya, berarti kita bisa kayak memperkirakan kan apa yang akan kita jawab, gimana cara jawabnya. Oke, lanjut. Nah, tadi kan yang terlarutnya kan NaCl. Nah, NaCl ini kan yang apa ya? Ion ya, ikatan ion. Nah, kalau itu dia dapat terpecah jadi ion-ionnya lagi nih kalau dia bereaksi sama air. Jadi
Na plus sama ion Cl-. Nah, yang Na ini jadi ion yang Na plus, yang Cl ini nanti jadi ion Cl-. Nah, dari situ nanti kalau untuk nyari TF itu kan kita harus nyari dari delta TF-nya dulu ya. Nah, rumus delta TF itu kan M molal dikali KF-nya dikali dengan I. Nah, I itu khusus untuk yang elektrolit, yang kayak ini, kayak NaCl gitu, yang bisa terion gitu kan. Nah, yang NaCl ini kan terion jadi Na plus sama Cl-. Berarti I-nya itu jumlahnya 2, karena ada satu Na plus sama satu Cl-. Nah, dari situ kita bisa langsung masuk untuk cari delta TF-nya. Molalnya tadi udah diketahui nih. Nah, ini kan 0,25 M ini maksudnya kan 0,25 molalitas gitu ya. Nah, atau nanti biasa kalau di soal-soal itu molal ini dipecah jadi yang mol terlarut per volume ya. Nah, ntar dilihat lagi gitu. Terus dikali dengan KF-nya. Oh, kalau molalitas ini mol terlarut dikali dengan 1000 per massa pelarutnya gitu. Nah, nanti dikali dengan KF-nya lagi kan. Ini udah diketahui molalitasnya, udah berarti langsung dimasukin. KF-nya tadi udah diketahui juga 1,858 derajat Celcius per molal. Nah, terus dikali dengan I-nya berapa? I-nya tadi 2. Ini M-nya pindah ke sini ya sebenarnya. Terus dapatlah delta TF-nya 0,929 derajat Celcius. Karena ini kan molalnya dicoret sama ini ya, berarti tinggal Celcius. Terus kalau dibulatin, yang biasanya kan kita pakai yang pada umumnya 2 angka di belakang koma ya, atau maksimal 3 deh gitu. Dibulatin jadi 0,93 derajat Celcius. Nah, ini tadi kan pelarutnya air ya, kan larutan air yang ditambah dengan NaCl kan. Nah, terus kalau untuk air itu titik beku standar dia itu 0 derajat Celcius. Nah, jadi kalau ada perubahan titik beku, berarti nanti yang titik beku standarnya itu dikurang dengan delta si TF-nya. Jadi 0 dikurang 0,93, atau lebih gampangnya karena ini 0, berarti kalau pelarutnya air, oh kalau delta TF-nya 0,93 berarti TF-nya min 0,93 gitu derajat Celcius. Ada yang mau ditanyain atau mau dijelasin ulang karena mungkin ngerasa kecepatan atau apa? Boleh ditanyain nih, atau soal-soal yang mirip kayak gini. Oke. Atau ini sebenarnya ada yang paham atau malu bertanya nih, diem aja gitu. Bapak kalau misalnya emang nggak tahu boleh ditanya. Terus kalau misalnya paham boleh nih di chat. Oh paham gitu. Gimana, paham apa enggak nih teman-teman? Boleh yang paham dibilang di chat nih, di kolom chat. Nah, kan dapat kan, nggak apa-apa, ada yang paham, ada yang kurang paham kan, ada yang lupa, kecepatan, atau gimana. Nggak apa, tanya aja langsung. Ini, I-nya dapat dari mana? I ini dapat dari ini, dari NaCl. NaCl ini kan bisa, NaCl ini kan ikatan ionik ya. Nah, dia tuh kalau sama air tuh bisa terpecah menjadi ion-ionnya lagi. Jadi yang Na itu jadi ion Na+, terus Cl itu jadi ion Cl-. Nah, dari itu I-nya tuh ada 2 dari 1 Na plus sama 1 Cl- gitu. Nah, Cahya udah ketemu nggak nih jawabannya? Udah paham belum? Atau ada yang mau ditanyain lagi gitu? Yang lain gimana, paham nggak? Boleh nih ramein di kolom chat. Jadi dari koefisien ionnya itu ya, iya dari banyaknya.
lebih tepatnya ke dari banyaknya sih, misalnya kayak apa ya biasanya, misal gini deh, misalnya A B 2. Nah terus nanti ini jadi kepecah A 2 plus sama B min, misalnya kayak gini ya, tapi ini kan ada 2. Nah, berarti ini ionnya ada 3 gitu. 1 A2 plus, 2 B min gitu. Jadi bukan koefisien sih, jatuhnya ke indeksnya gitu, jumlah indeks. Ini kan kalau kayak gini kan indeks ini 1, ini 2. Kalau kurang dari 2 kan dia nggak ngebentuk berarti. Nggak ngebentuk ini. Bintang boleh ngejelasin nggak? Atau ada tahu misalnya kayak satu aja gitu, misal kayak oh hamin gitu, kayak H Contohnya plus gini. itu kan satu aja, itu bakal ngaruh nggak? Nah, contohnya gini nih, kalian ini kan I itu namanya faktor Van Hoff ya. Faktor Van Hoff itu rumusnya itu 1 plus dalam kurung n-1 dikali alfa. Alfa itu adalah derajat disosiasi gitu. Nah, jadi karena si alfanya ini derajat disosiasi, artinya derajat seberapa mudah si senyawanya ini untuk terpecah gitu. Jadi unsur-unsurnya. Nah, contohnya misalnya non elektrolit deh. Misalnya non elektrolit itu apa ya? Gula gitu. Nah, si gula ini alfanya ini si A-nya ini itu 0. Jadi kan dia nggak bisa ter, ter apa ya terpecah jadi unsur-unsurnya gitu secara sepenuhnya gitu. Nah, jadi karena ini 0, dia faktor Van Hoff bakalan 1 gitu. Jadi kalau misalnya 1 itu kan agak nggak berpengaruh gitu ya. Jadi delta TF, rumus delta TF untuk non elektrolit itu bakal cuma M kali KF gitu. Iya, jawabannya kalau misalnya faktor Van Hoff 1 bakalan tetap ada. Ya kayak kurang dari 2 gitu kan ya contohnya. Oke, berarti jawabannya ada ya ternyata ya. Ini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau udah paham? Boleh nih ramein lagi di kolom chat paham gitu, atau nanya lagi. Kalau nggak bisa lanjut. Kalau nggak ada yang nanya. Yang paham boleh nih ramein, paham. Insyaallah, alhamdulillah. Oke, lanjut ya ke soal selanjutnya. Soal nomor 6. Suatu larutan sirup terbuat dari 90 gram glukosa. Glukosa itu kan C6H12O6 dan 500 mili air. Densitasnya 1 gram. Densitasnya kayaknya ini 1 gram per mili ya, Bintang? Iya, iya, harusnya sih 1 gram per mili. Maaf ya guys, ini 1 gram per mili. Titik beku larutan sirup tersebut ialah, nah diketahui juga KF-nya 1,86. Nah, berarti ini kan mirip dengan soal yang sebelumnya ya, yang tentang TF tadi. Nah, ini kita lanjut ke pembahasannya. Di pembahasannya, tadi kan ini ada diketahui, pokoknya makanya kita tuh kalau mau ngerjain soal tuh harus tahu dulu apa yang diketahui, apa yang ditanya gitu. Jadi nanti tinggal memperkirakan kan, oh ini kayaknya bisa pakai ini deh. Terus kalau nggak sesuai langsung yang dia diminta, dengan di rumus itu nanti kita bisa kayak rombak-rombak gitu. Terus nih, ini kan masa terlarutnya, berarti si glukosa ini jadi yang terlarut kan, yang air ini yang pelarutnya, masanya tadi 90 gram. Tuh, terus masa pelarutnya kan 500 mili. Volume pelarutnya 500 mili. Terus rho airnya 1 gram sama KF-nya 1,86 diketahui kan. Terus yang ditanya TF. Nah, untuk nyari delta TF tadi kan
M kali KF kali I ya. Nah, tapi ini kan glukosa ya, gula ya. Berarti dia yang kayak tadi dijelasin sama Bintang, I-nya tuh 1 karena alfanya 0. Nah, karena I-nya 1 ya udah nggak usah ditulis lagi. Terus berarti M kali KF aja. Nah, massa dari molal dari ini itu dapat dicari dengan mol yang terlarut tadi. Berarti kan yang terlarut ini kan berarti massa mol itu kan massa dibagi mr. Berarti 90 gram dibagi dengan mr ini. Mr dari glukosa itu 180. Terus dikali dengan 1000 per volume massa pelarut. Massa pelarut dalam gram 1000 nih, massa pelarutnya tuh dapat dari volume dikali dengan densitasnya ini. Kan 500 mili dikali 1 gram per mili, berarti milinya nanti dicoret, jadi tinggal 500 gram gitu kan. Ini boleh deh aku giniin. Berarti delta KF-nya itu kan untuk molalnya itu tuh sama dengan mol terlarut dikali dengan 1000 per P gitu. Ini bisa, ini mol terlarutnya kita jadiin NT aja. Nih, mol terlarut dikali 1000 per P. P ini massa dari si pelarutnya, massa dalam gram. Nah, terus kalau untuk NT ini berarti kan mol itu kan massa per MR. Massanya tadi yang terlarut 90 gram, MR-nya tadi dijumlahin berarti banyaknya C, banyaknya ditambah dengan banyaknya H, ditambah dengan banyaknya O. C itu kan 12. 12 C-nya ada 6. Berarti 12 kali 6 nanti ditambah dengan H itu 1. 1 dikali 12 ditambah dengan 6 kali 16. Nah, kayak gitu nanti didapetin si MR-nya 180. Nah, dapatlah nanti kayak gini. Nah, KF-nya kan dikali 1,86 ya. Berarti nanti dapat hasilnya delta TF-nya 1,86 derajat Celcius. Gitu. Terus yang ditanya kan TF nih, yang ditanya TF. Sedangkan kita baru dapat delta TF-nya. Terus lihat lagi nih, pelarutnya apa? Pelarutnya air. Air itu derajat TF 0-nya tuh 0. Yang kayak aku bilang tadi. Berarti kalaupun nggak ngelihat yang soal pembahasan yang di bawah ini, kita bisa dari sini aja ya udah 1,86 TF-nya. Berarti kalau delta TF-nya berarti TF-nya min 1,86, atau kalau mau dipakai rumus juga nggak apa, misal kayak esai gitu ya. Jadi TF sama dengan TF0 min delta TF sama dengan 0 dikurang 1,86. Dapatlah hasilnya nanti min 1,86 derajat Celcius gitu. Nah, di sini ada yang paham nggak atau ada yang mau ditanyain? Boleh nih ramein lagi kolom chatnya. Atau Bintang ada yang mau tambah? Kalau dari aku cukup sih, penjelasan dari Muti udah jelas. Boleh nih teman-teman ramein di kolom chatnya. Paham atau ada yang masih janggal gitu. Oke. Lanjut aja kali ya nih. Nah, di sini nomor 7 ada soal pada reaksi yang berikut. Ini pembentukan H2O2 ya, dengan delta H 105,5 kJ. Maka reaksi tersebut berlangsung secara, nah di sini kaitannya itu ada sama entalpi, ada sama entropi, dan energi Gibbs. Nah, kita lihat di pembahasannya, gimana sih ketiganya itu berhubungan gitu. Nah, di sini ada slide dari PowerPoint yang kita semua udah pernah dapat gitu ya. Nah, di sini kan tadi delta H-nya atau entalpinya udah tertulis gitu, plus. Ya, jadi kita catat dulu tuh, plus, delta H-nya plus. Nah, di sini delta S kita simpulin minus. Kenapa? Nah, kalau kita lihat ke reaksinya, tadi di reaksinya, ini kan pembentukan gitu ya. Nah, dia walaupun tetap sama-sama gas, tapi di sini dia yang tadinya
uap air dan ditambah sama oksigen, itu dia kebentuk H2O2 gitu, ke sebuah senyawa yang lebih besar gitu, yang lebih teratur. Nah, jadi kita bisa simpulin kalau delta S-nya itu minus. Nah, kalau kita lihat tabel yang hubungan yang tadi, di sini itu delta S-nya minus, delta H-nya plus. Nah, tabel ini deskripsinya gini, ada dua unit energi yang menentukan tanda delta G, yaitu delta H dan T kali delta S gitu. Nah, kalau kita lihat yang pertama di sini kan, oh iya, kalau misalnya kita lihat di sini delta H-nya kan positif. Nah, kita cari di mana delta H-nya yang positif. Berarti di sini ada di 3 sama 4 gitu. Nah, delta S-nya negatif nih. Kita langsung lihat aja ke 4 berarti. Karena kan delta G ini hasilnya ditentukan oleh delta S dan delta H. Jadi cukup kita tahu delta H dan delta S-nya aja, nanti G-nya langsung temu nih. Kalau di sini delta G-nya plus. Berarti hasilnya apa? Reaksinya ini terjadi tak spontan pada semua suhu. Nah, kalau kita lihat soalnya yang tadi, berarti jawabannya tidak spontan pada semua suhu, yang A. Nah, jadi kalau misalnya di soal ini nggak ada hitung-hitungan sih, kita lebih ke nalar aja, kita lebih perhatiin lagi reaksinya secara seksama, kemudian kita ingat-ingat deh sebenarnya hubungan antara delta H, delta S, dan delta G itu apa. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak atau kurang jelas? Aku boleh mau nambahin dulu. Kalau rumus yang delta G itu kan ini ya, yang delta H min T delta S gitu kan. Boleh nih sama-sama lihat di PPT-nya lagi nih. Sebelumnya suara aku terdengar jelas nggak? Jelas, Mut. Oke, mantap. Nah, terus tadi udah diketahui nih delta H-nya plus nih, delta H-nya plus. Terus delta S-nya minus. Ini kan rumus G itu kan tadi ini deltanya nggak aku tulis ya, pokoknya aku sebut aja. H min TS gitu kan. Delta H min T delta S kan. Nah, kalau hanya plus, ininya plus, terus dikurang dengan T-nya. Oh, untuk T-nya nanti kita bahas ya. Ini T-nya sama S-nya tadi apa? Minus kan. Ini berarti kan kayak gini kan. Ini dikali lagi dengan minus. S-nya minus. Nah, kalau kayak gini kan berarti nanti dapat delta G-nya kan positif kan. Berarti kalau kayak ini kan nanti plus, yang H-nya kan plus, ditambah dengan TS-nya jadi plus lagi gitu. Tambah dengan TS gitu kan. Tambah dengan TS-nya plus gitu. Jadi tambah plus. Jadi semuanya itu nanti delta G-nya itu nanti hasilnya plus juga. Terus kalau untuk spontan itu delta G-nya harus minus kan. Nah, sedangkan ini delta G-nya tuh plus, berarti dia tidak spontan. Terus balik lagi nih ke soal yang dia minta itu, berarti kalau dilihat dari jawaban, minta spontan gak spontan sama pada suhu kapan nih. Nah, untuk menentuin suhu, kita bisa lihat dari fasenya. Kan dari gas menjadi gas lagi kan. Jadi mau dia dinaikin, mau dia suhunya diturunin, nanti ya udah nggak ngaruh gitu. Dia berarti tetap tidak spontan pada semua suhu. Kecuali nanti yang kayak dari padat ke cair atau dari cair ke padat, nanti kan bakal mempengaruhi ya suhu ya, kayak misalnya dinaikin, diturunin gitu. Oke. Oke, boleh kalau misalnya ada yang paham sama ada yang mau ditanyain lagi di chat. Oke, nih di sini ada pertanyaan dari Tiara. Kenapa kok delta S-nya negatif? Nah, tadi kan kita udah bahas tentang delta S nih di soal sebelumnya. Delta S itu kan definisinya perubahan derajat keacakan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini karena reaksinya nih, H2O ditambah setengah O2 menjadi H2O2. Nah, artinya kan ini reaksi pembentukan ya, yang tadinya ada air, yang bentuknya uap nih, gas, terus ada oksigen. Nah, dia berubah menjadi H2O2. Artinya dia kan dia membentuk gitu ya. Nah, yang tadinya
uap air, iya gas air nih, H2O dalam bentuk gas, sama oksigen yang dalam bentuk gas juga. Tadinya kan dia lebih bebas ya, lebih bebas untuk bergerak. Nah, tapi dia nih tergabung jadi H2O2, yang mana pasti bentuk molekulnya kan lebih besar gitu. Jadi dia derajat keacakannya pasti menurun karena dia molekulnya bertambah besar gitu. Jadi delta S-nya pasti negatif. Delta S dari nilai entropi dari H2O2 ini pasti lebih kecil dari derajat kebebasannya H2O sama O2 gitu. Kira-kira jelas nggak? Oke, mungkin kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih tentang nomor sebelumnya. Berarti kalau bukan reaksi pembentukan, delta S-nya positif. Nah, kalau misalnya bukan reaksi pembentukan, contohnya pemisahan gitu. Contohnya tadi deh kita balik gitu. Si H2O2-nya kita balik ke H2O sama setengah O2. Nah, itu berarti delta S-nya bakal berubah tanda gitu. Em, jadi positif karena yang tadinya dia tergabung, yang contohnya kayak lebih berat gitu ya. Nah, terus dia kepecah nih, jadi yang lebih kecil gitu, gas-gas yang lebih kecil. Berarti kan dia bergeraknya lebih bebas. Jadi delta S-nya pasti jadi positif gitu. Apakah menjawab? Oke, mungkin lanjut ke nomor berikutnya ya. Oke, di nomor 8 ini kita ditanyain tentang geometri molekul gitu. Notasi VSEPR dan geometri molekul dari BRF3 ialah, nah langsung nih kita bahas. Nah, di sini kalau misalnya mau lebih jelas aja gitu ya, kita bisa buat konfigurasi elektronnya. Nah, di sini kan BR itu nomornya 17. Nah, kita langsung konfigurasi aja jadi 2, 8, dan 7. Nah, sedangkan F ini kan 9 nih, berarti jadi 2 sama 7. Nah, kalau kita lihat BRF3, di sini kan BR-nya cuma ada satu ya, sedangkan F-nya mengelilingi BR ini sebanyak 3. Berarti BR menjadi atom pusat. Nah, kalau kita di sini kita tulis nih kerangkanya atau susunan Lewisnya. Di situ kan BR elektron valensinya 7. Nah, kita coba gambar tuh titik-titik sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini kan F ada elektron valensinya tuh 7 ya. Berarti dia butuh satu elektron lagi biar jadi stabil gitu. Nah, kita gambar aja nih satu-satu di F-nya ini. Nah, dia kan bakal berpasangan sama si atom-atom yang sendirian gitu dari BR. Nah, jadi mereka memasangkan diri sehingga F-nya ini bakalan punya 8 elektron gitu atau oktet. Jadi dia lebih stabil. Dan ketika mereka terikat, mereka kan akan membentuk BRF3. BRF3 itu kalau kita tulis notasinya itu kan AXE3 ya. Jadi artinya AX ya, AX 3 bukan E3. Karena kan kalau misalnya AX itu kan ya tandanya atom utamanya terikat oleh 3 gitu. Nah, AX3 nih bentuknya apa? Kalau misalnya kalian ingat atau melihat tabel dari bentuk geometri molekul, AX3 itu bentuknya adalah segitiga planar gitu. Jadi kalau ke slide sebelumnya kan ada bentuknya tuh ya yang bulat. Oh ya, AX3E2, sorry ya. Karena si BR-nya ini kan punya dua pasang elektron dan dia mengikat tiga elektron lainnya gitu, mengikat si F nih. Ya itu adalah si pasangan elektron bebas. Sedangkan yang di lingkaran hitam itu pasangan elektron ikatan. Nah, AX3E2 ini bentuk molekulnya adalah bentuk T. Coba kita lihat ke slide sebelumnya.
Itu bentuknya tuh kayak gitu. Yang ungunya itu Br, yang hijaunya itu adalah F sebanyak 3 gitu. Dan dia bentuknya adalah segitiga gitu, bentuk T. Bentuk T yang notasi rumusnya itu adalah AX3E2. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Oke, lanjut aja kali ya. Oke, di nomor 9 nih. Cairan infus isotonik memiliki kandungan NaCl 0,9%. Pernyataan yang benar mengenai cairan infus yang mengandung NaCl 3% adalah yang pertama adalah tergolong hipotonik, mengatasi dehidrasi, terus tekanan osmotik. Berarti kan kalau kita lihat pilihannya, berarti dia ngerujuk ke tentang yang hipotonik, hipertonik, dan isotonik ya. Coba kita lihat pembahasannya. Nah, di sini pembahasannya, cairan infus isotonik memiliki kandungan NaCl 0,9%. Jika cairan mengandung NaCl 3%, larutan cairan tersebut akan menjadi hipertonik. Dan ketika masuk ke dalam tubuh, sel yang berada dalam larutan hipertonik akan banyak kehilangan molekul air sehingga sel akan mengkerut. Nah, kalau misalnya kita bandingin yang 0,9% NaCl konsentrasinya sama yang 3% NaCl, berarti kan konsentrasinya lebih tinggi yang 3% gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bandingin nih, kita coba masukin sel ke dalam larutan ini, berarti kan di sini ada juga deskripsi gambaran nih. Hipertonik, kita lihat ada air yang keluar dari sel tubuhnya, sel darahnya nih. Nah, jadi kalau misalnya ada darah gitu, kayak misalnya erit ini eritrosit ya, misalnya ke dalam larutan yang hipertonik gitu, kan larutan sekitar ini jenuh gitu, konsentrasi NaCl banyak. Nah, gimana caranya imbanginnya? Sel darah merah ini bakal ngeluarin air gitu dari dalam selnya. Biar apa? Biar um, ruang sekitarnya itu lebih turun konsentrasinya. Nah, sedangkan kalau misalnya isotonik, di dalam sebuah larutan isotonik, dia nih seimbang gitu. Jadi antara sel darah merahnya sama di sekitarnya itu sirkulasi antara airnya itu jalan gitu, lancar. Jadi mereka nggak ada yang kelebihan atau kekurangan. Nah, di hipotonik kan artinya konsentrasi rendah gitu. Nah, karena konsentrasinya rendah, em, mereka nih butuh 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 air gitu kan ya. Nah, jadi mereka nih menyerap air lebih banyak biar si darahnya ini nggak 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 mengkerut gitu. Nah, karena jumlah air yang banyak ini, si darahnya lama-lama bakal ngandung banyak air dan akhirnya bisa pecah atau yang kita namain lisis gitu. Jadi di soal ini coba kita lihat pilihan yang tadi. Nah, cairan infus yang mengandung NaCl 3% adalah dapat apa? Itu kan hipertonik ya. Berarti dapat menyebabkan pengerutan sel. Karena dari dalam selnya itu dia harus ngeluarin air dalam jumlah yang banyak. Sehingga bentuk sel ini lama-lama mengkerut. Gitu. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Oke, ada yang bilang aman nih. Mungkin kalau karena udah jelas, kita boleh lanjut ke soal nomor 10. Nah, nomor 10. C3H8 tambah 5O2 menjadi 3CO2 tambah 4H2O. Jika perubahan energi dalam bentuk pembakaran sempurna 1 mol gas propana ialah min 21,5×10⁻³ kilojoule, perubahan entalpi pembakarannya pada 300 Kelvin adalah
Nah, balik lagi nih, harus pahamin dulu soalnya kan. Tapi kalau ada reaksi, kita harus lihat dulu reaksinya tuh sebelumnya udah setara atau belum. Nah, kalau ini kan udah dilihat kan, C, banyak H, banyak O yang sebelah kiri udah sama dengan yang sebelah kanan. Berarti udah setara. Terus dilihat, berarti 1 mol gas propana, berarti diketahui 1 mol ini. Terus entalpinya segini. Oke, terus suhunya segini. Yang ditanya eh yang ditanya perubahan entalpi pembakaran pada suhu itu. Oke. Terus kita ke pembahasan nih. Nih, di pembahasannya delta H itu sama dengan delta U ditambah delta nRT. Nah, delta U-nya tadi kan segini nih. Min 21,5 kali 10 pangkat 3 dikali N, delta N. Nah, delta N itu yang di sebelah kanan, total yang di sebelah kanan dikurang yang di sebelah kiri. Terus dikali dengan R, dikali dengan T-nya. Gitu. Terus didapatlah nanti delta H-nya min 2,150 kali 10 pangkat 3. Atau kalau Bintang mau nambahin boleh, atau ada yang mau bertanya? Ya, aku mau ngasih catatan aja sih. Di sini kan ada apa nih simbol delta N. Nah, kalau kalian bingung itu kenapa 3 kurang 6, itu coba deh lihat ke soalnya tadi. Nah, di sini kenapa 3 kurang 6? Nah, di sini itu karena yang kita hitung adalah koefisien dari si gas gitu, yang dalam bentuk gas aja. Nah, em, kalau kita lihat di sini, ini kan ada C3H8, terus ada 5O2, terus ada CO2 sama 4H2O. Nah, di sini yang bentuknya bukan gas itu ada di H2O. Gitu, karena kan di reaksi pembakaran itu akan selalu menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Nah, uap air kan bentuknya bukan gas gitu ya, jadinya ya air gitu. Jadi yang koefisien kita hitung itu ada CO2, 5O2, sama C3H8. Nah, kita langsung kurang aja nih, kanan kurang kiri gitu. Kanan panah sama kiri panah. Jadi 3 dikurang 6. 6 itu hasil dari 5 tambah 1. Nah, jadi kalau kita lihat perhitungannya bakal kayak tadi deh, jadi 3 kurang 6. Mungkin itu aja mau aku tambahin. Oke, gimana nih? Paham atau ada yang tanyain? Atau lanjut? Oke, lanjut kali ya. Soal selanjutnya, pada reaksi CO dan H2O terdapat produk CO2 tambah H2. Terus memiliki nilai ini K1 kayaknya. K1 pada suhu 1100 Kelvin. Nilai K-nya sama dengan 1. Jika 1 mol CO, ini berarti CO-nya 1 mol, terus 1 mol H2O ini 1 mol, terus 2 mol CO ini 2 mol, terus 2 mol H2 ini 2 mol juga. Terus dicampurkan dalam suatu wadah yang volumenya 2 liter. Maka nilai QC sebesar, terus sehingga kesetimbangan akan, nah kalau QC ini nanti ditanya QC ini sebesar berapa, terus kesetimbangannya akan ini bergeser kemana gitu maksudnya, mau dia bergeser ke kanan atau produk, atau bergeser ke kiri atau ke reaktan gitu. Terus oke, mari kita ke pembahasan. Nah, untuk nyari QC itu kan ini kan kesetimbangan ya. Nah, kalau ada rumus, kalau ada tanda kayak gini berarti dia kesetimbangan. Terus untuk nyari QC itu tuh berarti yang produk dibagi dengan yang di reaktannya. Yang produknya itu ya udah yang di kanan kan, reaktan yang di kiri. Terus eh, untuk untuk yang kesetimbangan atau konsentrasi yang mau diambil itu tuh khusus di fase gas sama aki aja. Tapi kalau kayak solid sama liquid itu nggak usah dihitung kayak yang tadi ya. Yang kayak yang soal ini kan H2O-nya juga nggak dipakai kan. Terus cepat ya.
Terus, maaf guys. Nah, kan kebetulan ini fasenya gas semua kan. Berarti ya udah kita pakai semua nih, berarti CO2 kali H2 nih kayak gini. CO2 kali H2 per konsentrasi CO dikali dengan H2O. Nah, untuk nyari konsentrasi itu kan mol per volume kan. Nah, ini udah diketahui nih masing-masing molnya nih semuanya. Terus volumenya diketahui di wadah itu tuh 2 liter. Berarti semuanya tuh 2 liter dibagi dengan 2. Nah, ini molnya dibagi volume, mol bagi volume, mol bagi volume, mol bagi volume. Nah, dapatlah nanti, ini kan berarti nanti jatuhnya gini. Ini kan udah sama nih, udah sama. Terus berarti ini 2 kali 2 sama dengan 4 gitu. Nih, sama aja sih dengan ini kayak gini. Terus udah dapet lah Q-nya sebesar 4 berarti kan. Terus yang ditanya nih yang katanya dia akan apa? Berarti akan bergeser kemana gitu jatuhnya kan. Nih kalau ini kan Q-nya 4, KC-nya tadi 1 kan di soal. Berarti Q-nya itu lebih gede daripada si KC-nya. Kalau Q-nya lebih gede itu kenapa dan gimana? Nah, kita lihat nih ada 3 nih kan. Ada Q-nya yang lebih kecil, ada yang lebih besar, sama ada yang sama. Nah, kalau Q-nya lebih kecil, dia tuh bakal bereaksi ke kanan sampai dengan tercapai keseimbangan. Tapi kalau Q-nya lebih besar, dia bakal bereaksi ke kiri. Tapi kalau Q-nya sama dengan KC, dia bakal seimbang. Nah, berarti kalau di sini kan 4 lebih besar daripada 1 kan. Berarti dia bakal bergeser ke kiri atau ke reaktannya gitu, bakal ke sini. Itu ada yang mau ditanyain nggak? Oh iya, kalau untuk keseimbangan yang kayak gini juga koefisien mempengaruhi ya. Ini kebetulan ini koefisiennya satu semua sih. Jadi kalau misalnya koefisiennya misal di sini aku tambahin deh. Misalnya ya ini 2. Jelek banget. Ini 2. Berarti nanti yang di sininya berarti yang di CO kan tadi ini kuadrat. Nah, gitu. Pangkatnya nih isinya koefisien. Karena satu semua jadi nggak usah ditulis. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Tahu udah paham nih? Atau masih ada yang janggal dikit-dikit? Boleh nih di kolom chatnya. Oke, kayaknya aku lanjut aja ya. Nah, soal selanjutnya. O2 menjadi 3CO2 tambah 4H2O. Masa O2 yang bereaksi dengan 44 gram C3H8 ialah, nah kita lihat nih reaksinya udah setara belum? Oh kalau kayak gini berarti udah setara gitu, C-nya hanya O-nya yang sebelah kiri sama sebelah kanan harus sama ya. Terus dia nanyanya masa si O2. Terus diketahui masa C3H8 44 gram. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, oh berarti yang diketahui masa ini, yang ditanya masa ini. Oh, kalau kayak gini kita bisa pakai perbandingan mol. Nah, dari situ kita cari mol si C3H8 dulu, baru nanti kita bandingin. Mol C3H8 itu kan kalau mol massa dibagi dengan MR ya. Nah, MR-nya itu berarti jumlah dari C ini tambah dengan H. Nah, kalau C itu kan 12. Berarti 12 dikali 3, karena ada 3 kan banyaknya, ditambah 1 kali 8. Nah, 12 tambah 3 itu kan 36. 36 ditambah dengan 8. Berarti sama dengan 44. Nah, gitu. Berarti MR-nya 44 nih, masanya 44 gram. Nah, karena mol itu massa per MR, berarti 44 per 44 juga, dapatlah 1 mol. Untuk C3H8 itu 1 mol. Sedangkan yang kita mau cari itu mol dari O2-nya terlebih dahulu kan. Nah, untuk satu koefisiennya 1 itu
molnya sebesar 1 juga. Tuh, 1 mol kan. Nah, berarti kalau koefisiennya tuh 5, berarti molnya ada 5 gitu. Atau pakai perbandingan yang kayak gini nih, perbandingan koef. Koef yang ditanya ini nih kita pakai rumus yang mol ini ya. Mol yang ditanya itu sama dengan koef yang ditanya per koef yang diketahui dikali dengan mol yang diketahui. Ini koef yang ditanya kan 5 kan? 5O2 kan? Terus koef yang diketahui tadi koef yang ini dari sini berarti. C3H8 tadi koefnya 1. Terus mol yang diketahui berarti mol yang dari dia juga. Berarti 5/1 dikali dengan 1 mol. Berarti dapatlah hasil si O2 itu molnya sebesar 5. Nah, sudah dari itu dapat molnya, kita bisa nyari masanya karena MR udah ketentuan ya. Nah, kan kalau rumus massa kan rumus mol kan tadi massa per MR ya. Molnya udah diketahui, terus masanya yang ditanya, terus MR-nya bisa dicari nih. Ini kan ada O2, O itu kan 16, berarti 16 tambah 16, 32, atau 16 kali 2 itu 32. Untuk nyari massa berarti tinggal kita kali silang nih. Ini kita kali silang. Berarti 32 dikali dengan 5, berarti 160 gram gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain atau udah paham? Boleh nih ramein lagi kolom chatnya. Kayak tadi kan ternyata ada yang janggal sedikit walaupun kayak cuma nanya I kan gimana, tapi itu kan sangat mempengaruhi ya untuk ngejawab soalnya. Gitu. Dan nanti kalau misalnya ada yang mau nge-PC di WA, boleh. Kan udah join di grup juga yang tutornya. Jangan segan aja, soalnya kita anggap teman aja. Atau kalau ada koreksi dari teman-teman, ini ngejelasinnya kecepatan atau jelasinnya kurang gitu. Boleh nih tanya nih. Atau kalau paham juga boleh di chat. Oke, udah nomor 12, berarti kita bakal ke nomor selanjutnya. Ini bisa dibilang nomor terakhir sih. Oke. Nih, ada nomor 13. Pada suhu 290 derajat Kelvin, dilakukan reaksi berikut. H plus ditambah 2Br min tambah NO2 min, jadinya Br2 ditambah HNO2. Dengan delta H derajat. Delta H standarnya min 61,6 kilojoule. Terus diketahui di sini ada tabel S-nya nih, S standarnya. Hanya 0, Br minnya sekian sampai HNO2. Terus bila diketahui entropi molar standar, yang ini kan berarti yang masing-masing ini, nilai delta G standar pada 260 derajat Kelvin adalah, nah, untuk nyari delta G itu, kan tadi sebelumnya sudah aku singgung nih yang tentang kita nentuin yang sifat-sifat delta G itu loh, yang spontan, yang sama suhu gitu. Nah, kan rumus delta G itu kan ini ya, delta H dikurang T delta S. Delta H-nya kita udah tahu nih dari soal, berarti 61,6 min 61,6, sertain minusnya, jangan lupa soalnya minus plus nanti bakal mempengaruhi hasil. Terus min T delta S, T-nya tadi berapa? Nih, T-nya 298 derajat Kelvin kan, udah Kelvin nih. Oh udah, berarti nggak usah diubah lagi, langsung dimasukin aja. T-nya udah Kelvin, langsung berarti 298. Terus dikali delta S. Nah, delta S-nya dari mana, gimana? Sedangkan yang diketahui kan entropi yang standarnya aja ya masing-masing ya. Kayak H berapa, yang BR-nya berapa. Terus caranya tuh, untuk nyari delta S standarnya, kita berarti S standarnya yang produk dikurang dan reaktan, atau yang sebelah kanan dikurang dan yang kiri. Terus koefisien itu mempengaruhi. Nih contoh, nih lihat nih ya. Berarti yang kanan dikurang kiri kan, berarti jumlah yang kanan ini nanti dikurang dengan yang kiri. BR2 berapa? 82,4 kan. Nih.
Nih, maaf. Oke. Oh, BR2, berarti salah. Ini BR min. BR2 152,2. Nah, berarti 152,2 ditambah dengan HNO2. HNO2-nya kan 135,6. Oke. Sudah itu dikurang dengan si produknya. Produknya tadi H sama 2 H plus sama 2 BR min sama NO2 min. Berarti H plusnya 0. 0 ditambah dengan 2 BR min. BR minnya 82,4. Berarti kalau 2 BR min nanti dikali 2. Berarti 82,4 dikali 2 terus ditambah dengan si NO2 minnya. NO2 min itu 240,1. Nih. Nanti dapatlah hasil yang di produknya sekian dan hasil yang di reaktannya sekian. Terus dapatlah delta S derajatnya atau delta S standarnya sebesar segini, min 117,1 Joule per Kelvin. Nah, karena di sini ini maaf, ini berarti Joule Kelvin min 1. Gitu ya. Ini kan berarti kayak gini dalam bentuk Joule ya, sedangkan yang delta H-nya tadi kan dalam bentuk kilojoule. Berarti kita ubah dari joule ini ke kilojoule. Dibagi dengan 1000, dapatlah nanti delta S derajat Celciusnya, delta S standarnya min 0,1171 kilojoule per Kelvin. Nah, baru langsung dimasukin ke sini. Tuh, dapat di sini. Terus baru dicari penjumlahannya. Ini karena minus dikali dengan minus kan jadi plus kan, berarti jadinya ditambah. Dapatlah nanti delta G-nya itu sebesar min segini. Nah, dari sini kan delta G-nya udah tahu nih, minus sekian. Nah, bisa kita tentuin juga nih, ini reaksinya spontan atau nggak spontan, kan yang kayak aku bilang tadi sebelumnya ya. Kalau untuk spontan itu delta G-nya minus, kalau positif berarti dia tidak spontan. Nah, berarti kalau delta G-nya di sini minus, ini reaksinya nanti spontan gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Aku mau nambahin aja sih, Mut. Jadi di sini kan kita nulis suhunya itu 298 derajat Kelvin. Nah, sorry banget itu ada kekeliruan penulisan. Soalnya harusnya 298 Kelvin aja. Nah, kalau Kelvin itu nggak perlu pakai derajat. Karena seingat aku dulu waktu UTS itu kan pilihannya kadang ada yang isian ya, kayak drop down gitu. Ada yang kayak mirip-mirip gitulah. Jadi bisa aja nih dikecoh kayak jawabannya dipakein derajat gitu Kelvinnya. Sedangkan ada pilihan jawaban lainnya yang nggak pakai derajat. Nah, kalau misalnya satuannya Kelvin, kalian nanti pilih yang nggak berderajat ya, karena penulisan Kelvin itu nggak perlu nih pakai derajat. Itu yang mau aku tambahin. Oke, makasih banget Bintang. Ini teman-teman ada yang mau ditanyain boleh, mau di PC juga boleh, atau gimana? Kak mau tanya, Oke, boleh, boleh. itu kalau pencarian delta S itu Aki G-nya itu dipengaruhi nggak, Pak? Kalau S Yang mana ya? yang pencarian delta S itu kan S produk dikurangan. Nah, itu kondisi molnya itu dipengaruhi nggak, Pak? Seperti G, terus L, terus Aki gitu, Pak? Oh, fasenya ya berarti ya? Iya. Nah, kalau untuk fase itu nggak dipengaruhi, nggak mempengaruhi. Nih, kayak BR2 nih kan liquid kan. Ya udah, berarti delta S-nya sekian. Oke, Kak, makasih. Oke. Oke, ini boleh nih langsung on mic. Atau kalau malu on mic boleh di chat. Boleh banget. Atau nanti, ini kan udah soal terakhir ya. Kita seangkatan loh gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi jangan segan-segan untuk PC aku gitu. Soalnya di pertemuan kayak sebelumnya juga ada yang nge-PC aku, nanyain soal waktu dia lagi kuliah atau gimana gitu. Nggak semerta-merta waktu lagi diskusi kayak gini gitu. Jadi kalau misalnya ada soal-soal kuliah boleh ditanyain juga, nanti kita diskusi bareng di WA boleh gitu. Ini ada yang nggak paham lagi atau
ada yang janggal sedikit aja, nggak apa-apa, tanya aja. Nanti kita sama-sama bahas. Oke, udah cukup kali ya. Oke, kita udah sampai di akhir kegiatan tutoring ini. Makasih buat teman-teman yang udah mau datang. Sebelum kita akhiri tutoring ini, boleh dong kita foto bareng nih, dokumentasi bareng, biar ya meetingnya lebih afdol gitu. Buat yang nggak terkendala jaringan, boleh banget nih buat on cam, biar kita bisa saling lihat nih satu sama lain sebelum UTS. Izin menambahkan, itu di chat udah aku kirim ya untuk link absennya. Untuk yang dari tadi join, tolong diisi dulu ya sebelum presentasi. Mungkin bisa dikasih waktu sampai 10.20 kali ya. Oke, udah 10.20 nih, kita mungkin bisa foto bareng ya. PJ boleh dibantu ya. Iya boleh. Untuk teman-teman yang masih belum on cam, yang tidak terkendala boleh on cam. Yang terkendala mungkin bisa kasih reaction ya. Oke, langsung aja ya. 1, 2, 3. Sebentar ya. Mau foto sekali lagi atau cukup? Mungkin boleh kali ya sekali lagi. Oke, gaya. Oke. 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman semua yang udah ikut diskusi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Terima kasih juga kepada tutor yang udah sabar mengajar. Semoga kita semua mendapatkan nilai yang terbaik di UTS nanti. Amin. Good luck semuanya. Semoga UTS-nya lancar.